berkaitan dengan meninggalnya salah satu pekerja migran Indonesia asal Brebes itu tanggal. Wastito P. melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Disnaker, Kabupaten Brebes, Irfan Junaedi, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan hak-hak pekerja migran yang meninggal di luar negeri terpenuhi. Penegasan ini disampaikan setelah pemulangan jenazah Nafaul Umayyah binti Abdul Kaspan, seorang buruh migran asal Desa Sidakaton, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yang meninggal di Taiwan. Nafaul Umayyah, 22 tahun, meninggal dunia karena penyakit lambung yang dideritanya saat bekerja di sebuah pabrik di Taiwan. Jenazahnya tiba di Indonesia pada tanggal 19 Oktober tahun 2024, dan Disnaker Brebes bersama BP2MI melakukan pendampingan untuk memastikan hak-haknya, seperti asuransi dan pesangon, diberikan kepada pihak keluarga. Irfan Junaedi menyampaikan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan perusahaan dan BP2MI untuk mengurus hak-hak almarhumah. Saya menerima informasi berkaitan dengan meninggalnya salah satu pekerja migran Indonesia asal Brebes itu tanggal 18 Oktober 2024. Pekerja migran tersebut di negara penempatan Taiwan. Kami peroleh informasi bahwa almarhumah Nafaul Umayyah binti Abdul Kaspan ini mengalami sakit nyeri perut di mes pabrik. Ya. Yang bersangkutan memang sudah bekerja di negara penempatan kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Kontraknya 2 tahun. Sebentar lagi selesai. Ya. Almarhum saudara Nafaul Umayyah ini merupakan salah satu warga Brebes, Desa Sidakaton, dengan usia sangat muda, 22 tahun. Ya, memang sebelumnya pernah bekerja di salah satu perusahaan di Brebes, di PT BIG, tapi yang bersangkutan ingin mengadu nasib ke luar negeri melalui sebagai pekerja migran Indonesia dan pekerja di pabrik. Ya. Hak dan kewajiban buruh migran apa? Iya. Dari negara penempatan semuanya ditanggung oleh perusahaan P3MI, dari pengiriman jenazah dari negara penempatan sampai bendahara suta sampai ke rumah duka itu dibiayai oleh perusahaan. Kami berkolaborasi dengan BP2MI menghadiri serah terima jenazah tersebut untuk di samping menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga, selain itu kami mencoba meyakinkan kepada pihak keluarga bahwa hak-hak dari pekerja migran, dari almarhumah itu agar bisa dipenuhi. Perusahaan siap mengawal sampai dengan proses dari penguburan sampai dengan hak-haknya itu dipenuhi, seperti asuransi, terus dari pesangon dan lain sebagainya. Dari perusahaan bertanggung jawab untuk itu. Dari BPJS sendiri dapat berapa? Kalau dari BPJS saya kurang tahu persis untuk perhitungannya ya. Perhitungannya kurang tahu persis. Mungkin nanti dari BPJS yang bisa menerangkan. Irfan mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 saja terdapat 8 buruh migran asal Brebes yang meninggal di luar negeri. Rinciannya, 4 orang bekerja sebagai anak buah kapal ABK-3 sebagai buruh pabrik, dan 1 lainnya sebagai asisten rumah tangga. Kami selalu berpesan kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk mengikuti jalur resmi dan prosedural. Hal ini penting agar hak-hak mereka tetap terlindungi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ujar Irfan. Disnaker Brebes mengimbau masyarakat agar melalui jalur resmi untuk bekerja ke luar negeri, sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan atas hak-hak pekerja migran yang akan diterima pihak keluarga jika terjadi musibah. Sampai bulan Oktober ini kurang lebih ada 8 yang kami tindak lanjuti penyerahan jenazah PMI yang meninggal di negara penempatan seperti Korea. Terus Taiwan. Itu banyak beberapa kasus, ada yang ABK, ada yang pekerja pabrik, maupun sebagai asisten rumah tangga. Oh gitu. Ya. Ada berapa total ya Bapak Gunawan?
Ada berapa? Iya. Total pekerja Iya, migran. iya, meninggal. Itu kalau yang Yang totalnya meninggal. itu yang saya tahu itu 8. 8 orang. 8. 4 dari apa? Yang 4 itu ABK, ABK. terus yang 3 itu pekerja pabrik, yang ya, 1 itu asisten rumah tangga. Iya. Kepada orang tua pesannya apa Pak Irfan? Selaku orang tua apa keluarga, pesannya Kak pada mereka agar apa? Iya, kami berpesan bahwa ketika dari warga Brebes yang punya keinginan bekerja di luar negeri, itu saya berpesan tetap melalui jalur prosedur, prosedural. Karena apa? Itu untuk melindungi diri ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika musibah terjadi, dengan prosedural ini semua haknya itu akan dipenuhi dengan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Artinya dari pihak keluarga hak-haknya juga terjamin. Ya, selaku ahli waris, dari pihak korban juga bisa mendapatkan hak yang sesuai. Iya, karena kalau sesuai dengan prosedur, itu hak bantuan hukum, hak menerima asuransi dan lain sebagainya itu akan terpenuhi. Lain persoalan ketika non prosedural itu bisa menjadi korban TPPO. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.